Kota Blitar dengan luas wilayah 32,58 km persegi memiliki jumlah penduduk 158.349 jiwa. Wilayah yang terbagi dalam 3 kecamatan dan 21 kelurahan ini dipimpin oleh Dr. Andes Santoso MPD selaku Wali Kota Blitar. Kota Blitar secara geografis terletak di ujung selatan Jawa Timur dengan ketinggian 156 meter dari permukaan air laut. Kota yang berada di kaki Gunung Kelut ini memiliki suhu udara cukup sejuk, yaitu 24 derajat Celcius sampai dengan 34 derajat Celcius. Dilihat dari kedudukan dan letak geografisnya, Kota Blitar tidak memiliki sumber daya alam yang berarti karena seluruh wilayahnya adalah wilayah perkotaan yang berupa pemukiman, perdagangan, layanan publik, sawah pertanian, kebun campuran, dan pekarangan. Oleh karena itu, sebagai penggerak ekonomi Kota Blitar mengandalkan potensi di luar sumber daya alam, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Dengan kondisi geografis yang mendukung, Kota Blitar memiliki potensi di sektor ketahanan pangan dan pertanian yang prospektif untuk dikembangkan sebagai penggerak ekonomi di Kota Blitar. Salah satu potensi yang berkembang pesat saat ini adalah kawasan Rumah Pangan Lestari yang menjadi program pemerintah dalam rangka penanganan daerah prioritas intervensi stunting dan pemantapan daerah tahan pangan. Kawasan Rumah Pangan Lestari dibentuk dari inisiatif kelompok masyarakat yang secara bersama-sama mengusahakan lahan pekarangan sebagai sumber pangan secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan serta pendapatan masyarakat. Keberadaan kawasan Rumah Pangan Lestari berkontribusi besar dalam menopang ketahanan pangan keluarga. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, kegiatan kawasan Rumah Pangan Lestari sangat berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan di saat masyarakat harus stay at home. Pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terus mendorong tumbuhnya kawasan Rumah Pangan Lestari agar ketahanan pangan masyarakat Kota Blitar semakin kuat. Selain menjaga ketahanan pangan, kegiatan kawasan Rumah Pangan Lestari turut mendukung pemberdayaan masyarakat melalui kelembagaan kelompok wanita tani. Kelembagaan ini memberikan kesempatan bagi kaum perempuan untuk ikut andil dalam memajukan sektor pertanian. Kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi oleh pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dengan keberadaan kelompok wanita tani.
Salah satu kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi adalah penyuluhan pertanian yang diberikan kepada anggota kelompok wanita tani guna meningkatkan keterampilan dan wawasan keilmuan di bidang pertanian. Dengan kegiatan penyuluhan ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi pangan dari kawasan Rumah Pangan Lestari. Dalam rangka monitoring dan evaluasi kawasan Rumah Pangan Lestari, pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memberikan apresiasi berupa penghargaan kepada kelompok wanita tani yang berhasil dalam mengelola kawasan Rumah Pangan Lestari. Mari kita dukung kegiatan kawasan Rumah Pangan Lestari sebagai kontribusi kita dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kota Blitar. Maju bersama kawasan Rumah Pangan Lestari. Tidak jelasan waktu kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir, yang berpotensi mengganggu ketersediaan stabilitas dan akses pangan. Hal ini dikhawatirkan akan memicu terjadinya krisis pangan. Oleh karena itu, menjaga ketahanan pangan di masa pandemi saat ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagai organisasi perangkat daerah yang menangani urusan pangan telah melakukan terobosan program dan kegiatan guna mengatasi dampak perekonomian akibat pandemi COVID-19. Tujuan program ini adalah untuk mendorong produktivitas di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan sebagai bagian dari penggerak roda perekonomian di Kota Blitar. Dengan terobosan program ini diharapkan dapat menstimulus peningkatan produktivitas pelaku usaha di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan sehingga dapat memulihkan perekonomian di Kota Blitar yang terdampak pandemi COVID-19. Kota Blitar memiliki potensi di sektor perikanan dengan komoditas unggulan ikan hias koi. Potensi perikanan ini memiliki prospek yang menjanjikan dengan berkembangnya usaha budidaya ikan di Kota Blitar. Komoditas unggulan ikan hias koi menjadi fokus kebijakan pembangunan perekonomian pemerintah Kota Blitar. Pandemi COVID-19 yang berlangsung sampai saat ini turut mempengaruhi roda perekonomian, khususnya di sektor perikanan, yang mengalami perlambatan akibat dampak pembatasan sosial sehingga daya serap pasar terhadap produk hasil budidaya perikanan menurun. Sejalan dengan program pemulihan ekonomi nasional yang dicanangkan oleh pemerintah, para pelaku usaha di sektor perikanan mendapatkan stimulus berupa bantuan sarana dan prasarana produksi budidaya, guna meningkatkan pendapatan dari kegiatan usaha budidaya perikanan. Bantuan yang dialokasikan dari anggaran belanja tambahan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020 ini diprioritaskan untuk usaha budidaya udang, ikan konsumsi, ikan hias, budidaya ikan dalam ember, unit pembenihan rakyat, rumput laut, cacing sutra, dan budidaya kepiting. Dengan jumlah paket sebanyak 8.450 paket. Kota Blitar dengan potensi perikanannya mendapatkan 7 paket bantuan sarana dan prasarana produksi budidaya yang terdiri dari 3 paket
Bansar Pras Budidaya Ikan Hias Koi, 2 paket Bansar Pras Budidaya Cacing Sutra, dan 2 paket Bansar Pras Budidaya Ikan dalam Ember. Tahapan yang telah dilakukan oleh kelompok masyarakat calon penerima bantuan sarana dan prasarana produksi budidaya ini adalah proses pengusulan dan verifikasi administrasi yang pelaksanaannya diarahkan oleh tim verifikasi Kota Blitar dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian selaku instansi pembina. Dengan bergulirnya program bantuan sarana dan prasarana produksi budidaya ini, diharapkan dapat meningkatkan produksi budidaya perikanan sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian Kota Blitar. Dengan bergeraknya roda perekonomian di sektor perikanan, maka pemerintah Kota Blitar dapat dengan mudah menentukan kebijakan strategis pembangunan ekonomi di Kota Blitar, khususnya di sektor perikanan. Terobosan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian juga menjamin keamanan pangan asal hewan melalui layanan di sektor usaha peternakan. UPTD RPH Kota Blitar sudah memiliki sertifikat halal dan NKV dalam rangka menjamin keamanan produk dari aspek kehalalan dan higienitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar dalam menjalankan fungsinya dibantu oleh 4 bidang dan 2 UPTD, yang salah satunya adalah UPTD RPH Dimoro Kota Blitar. UPTD RPH Dimoro di bawah bidang peternakan menjalankan fungsi teknis, yaitu melayani pemotongan sapi, kerbau, kambing, dan unggas. UPTD RPH dibangun dalam rangka menyediakan produk daging yang aman, sehat, utuh, dan halal untuk menjamin ketentraman batin masyarakat dengan mengedepankan kesejahteraan hewan dengan pelayanan prima. Dengan didukung peralatan yang modern antara lain restraining box, hoist elektrik, bonso, dan lain sebagainya, proses pemotongan di UPTD RPH Kota Blitar dilakukan dengan memperhatikan kaidah kesrawan dan penerapan higien sanitasi. UPTD RPH telah meraih berbagai penghargaan baik di tingkat regional maupun nasional. UPTD RPH Kota Blitar siap mewujudkan, menyediakan, dan menjamin keamanan daging bagi masyarakat dengan menghadirkan produk daging yang asuh. Mari kita bersama-sama mewujudkan ketahanan pangan masyarakat dengan meningkatkan konsumsi produk-produk daging yang berkualitas dan halal. Di mana mulai proses penyembelihan, pengulitan, pengeluaran jerohan, dan pembelahan karkas dilakukan di atas sehingga meminimalisir kontaminasi mikroorganisme dari lantai ke daging. Pemeriksaan kesehatan dilakukan sebelum dan sesudah hewan disembelih untuk menjamin produk daging aman dari penyakit dan layak untuk dikonsumsi.
Proses pendistribusian produk daging dari RPH ke kios atau pasar juga sudah menggunakan kendaraan khusus angkutan daging yang boxnya terbuat dari bahan stainless. Limbah pemotongan hewan dari RPH dibawa ke kebun bibit milik dinas dengan kendaraan pengangkut limbah untuk diolah menjadi pupuk organik. Sedangkan limbah cair diproses di IPAL. Selain itu, UPTD RPH juga menyediakan tempat pemotongan kambing yang mana sudah dilengkapi dengan peralatan yang modern dengan biaya retribusi per ekor hanya Rp10.000. Proses pemotongan unggas di UPTD RPH Kota Blitar sudah menggunakan sistem railing. Unggas yang datang diturunkan, diistirahatkan, dan dilakukan pemeriksaan kesehatan secara sampling. Kemudian unggas digantung dan selanjutnya proses pemingsanan atau stunning. Penyembelihan dilakukan oleh juru sembelih halal yang bersertifikat. Selanjutnya proses pencelupan air panas atau scalding dengan menggunakan suhu 60–60 derajat Celcius yang tujuannya untuk mempermudah pencabutan bulu. Kemudian pemisahan kepala, kaki, dan pengeluaran jeroan atau eviscerasi. Proses selanjutnya, pembersihan karkas dilakukan di ruang bersih. Tujuannya untuk membersihkan sisa-sisa bulu dan darah. Perendaman dengan air es tujuannya untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Proses terakhir yaitu pengemasan. Kemudian dilakukan penimbangan satu persatu untuk dipilah sesuai grade berat masing-masing. Oh bagus, jadi rata-rata mereka juga tetap mengindahkan protokol kesehatan sehingga kita berharap semuanya dalam rangka melaksanakan tugasnya untuk penyembelihan itu bisa mengendalikan diri untuk selalu menggunakan protokol kesehatan. Bidang peternakan mempunyai laboratorium Keswan dan Kesmafet, di mana lokasi laboratorium ini berada di UPTD RPH. Lab ini melakukan pemeriksaan organoleptik, kemudian melakukan pemeriksaan parasit, dan melakukan nekropsi. Unit usaha produk hewan dalam pengiriman produknya ke luar Provinsi Jawa Timur melalui pengawasan dan pemeriksaan kesehatan produk hewan oleh otoritas veteriner, yaitu dokter hewan berwenang. Unit usaha yang melakukan pengiriman telur antara lain PT Bumi Ayu Sejati, CV Sidodadi, dan UD Sumber Rejeki. Adapun tujuan pengiriman telur meliputi Surabaya, Ternate, Ambon, Kupang, Denpasar, dan Manokwari. Dalam melakukan prosesnya, unit usaha ini sudah bersertifikat NKV dan menggunakan peralatan yang modern seperti UV dan abnormal egg detector dan lain-lain, sehingga produk yang dihasilkan baik dan tetap berkualitas. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan lalu lintas antar provinsi berkontribusi menyumbang PAD Provinsi Jawa Timur.
Pencapaian ini menempatkan Kota Blitar sebagai peringkat kelima dalam pencapaian PAD terbesar seprovinsi Jawa Timur. Potensi ternak ruminansia di Kota Blitar masih relatif banyak, tetapi masyarakat peternak belum semuanya berorientasi profit dalam membudidayakan ternaknya. Hal ini terbukti dengan masih minimnya laporan permintaan layanan kesehatan hewan ataupun laporan kasus penyakit yang diterima Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Menghadapi permasalahan minimnya laporan pelayanan kesehatan hewan, maka Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar membuat terobosan baru berupa pembentukan pelakor jutek, bro. Lemangan hatiku. Yes, tak naik tak ngebe Pak. Mang pelakor rek no aku. Halo. Pak pelakor. Nggih. Kula Pak Bentot, nggih. Sapi kula mboten purun mangan, Pak. Sapi ning jenengan sakit. Nggih. Nggih kula tak laporan teng grup lek ngoten. Ngoten. Oh, nggih. Nggih, monggo. Sapi Pak Bentot kelurahan Telumpu sakit. Pak Bentot iki Telumpu. Oh iya, ngerti aku. Wis tak rono. Telepon kabare, Pak. Alhamdulillah sehat, nggih. Ngetikane sapine sakit. Oh, nggih. Nggih. Ingkang pundi, Pak? Nika, Pak. Nika. Niki. Nggih, niki. Oh, nggih. Kula cek riyen nggih, Pak. Oh, nggih, monggo, nggih. Kula Sumardi, peternak saking Kelurahan Ploso Kerep. Matur suwun kalih Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar. Sapi kula sing sakit cepet ditangani kalih Sok Jago. Nama saya Pak Effendi, saya salah satu pelakor dari Kelurahan Ploso Kerep. Dengan dibentuknya pelakor ini, semakin banyak kawan-kawan peternak yang menghubungi saya untuk dikoordinir dalam pelayanan kesehatan ternak. Terima kasih kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang telah membantu para peternak di Kelurahan Ploso Kerep. Semoga penyakit zoonosis tidak terjadi di kelurahan ini, karena kami pelakor akan selalu siap siaga melaporkan setiap kejadian penyakit ternak ke petugas. Pelakor jutek bro semakin oke. Nama saya Aji Erwanto, salah satu pelakor dari Kelurahan Klampok. Dengan dibentuknya pelakor ini, banyak peternak yang merespon kegiatan ini. Karena hanya cukup menelpon saya, kemudian akan saya laporkan permintaan layanan kesehatan ternak ini kepada petugas melalui grup WA. Setelah menerima laporan dari kami, petugas akan segera menangani kasus penyakit ternak. Terima kasih sudah diberi fasilitas yang memuaskan dan cepat tertangani. Semoga penyakit zoonosis tidak sampai terjadi di kelurahan ini, karena akan di-counter oleh pelakor jutek bro, pelakor jutek bro, jaya-jaya luar biasa.
Nama saya Giyato dari Kelurahan Sukorejo. Sapi saya yang sakit segera ditangani oleh petugas. Terima kasih kepada pelakor Jutek Bro yang sudah membantu kami untuk mendapatkan layanan kesehatan hewan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar. Kami tidak perlu membayar alias gratis, pelakor Jutek Bro oke. Indonesia Jaya.